Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. (1062) The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Arif Sanjaya. Kami tadi berbincang tentang maaf, saya sibuk. Kekasih Tuhan, ini merupakan alasan setiap kita, termasuk saya juga. Kadang-kadang kalau Tuhan mungkin undang kita untuk masuk dalam perjamuannya, masuk dalam pestanya, banyak alasan. Salah satunya karena kasih menjadi dingin, atau mungkin kita diberkati luar biasa sehingga kita merasa bahwa kita gak butuh Tuhan. Toh saya gak berdoa, saya masih baik-baik saja, begitu ya. Nah ini pagi hari ini kekasih Tuhan, kalau Anda dan saya mendengar ini, berarti kita kembali diingatkan untuk kembali mengobarkan kasih kita kepada Tuhan. Apalagi di situasi seperti ini, Pak ya. Pak, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami ya. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan mulai dari sekarang. Jangan gabung di akhir-akhir karena takutnya tidak terhandle ya. Pak, di tengah situasi seperti sekarang ini kan banyak orang akhirnya dipaksa untuk berhenti dari kesibukannya. Ini sebuah pemaksaan, Mbak. COVID-19 mampu memaksa orang berhenti dari semua aktivitasnya dan kembali ke rumah begitu. Nah, apakah menurut Bapak ini merupakan bagian dari untuk mengobarkan kembali kasih kepada Tuhan, atau bahkan mungkin justru orang-orang jadi, loh katanya kalau ikut Tuhan dilindungi, kok terjadi seperti ini? Bagaimana pendapat Bapak pribadi? Kalau misalnya pertanyaan dikaitkan dengan pandemi ini, ya saya percaya itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan dan mengingatkan kita betapa rapuhnya manusia, betapa kita ini sangat membutuhkan Tuhan, kita ini sangat tergantung kepada Tuhan. Setiap langkah hidup kita itu kita sangat bergantung kepada Dia. Dan dengan adanya sekarang ini arahan pemerintah untuk kita melakukan social dan physical distancing ya tentu kita bisa melakukan banyak hal dari rumah. Ya, mulai bekerja. Anak saya juga beberapa minggu ini sekolah dari rumah. Ya. Kemudian juga ibadah juga. Lebih enak mana, Pak? Anak-anak sekolah dari rumah atau ngantar sekolah ke sekolah? Kalau anak saya ya, ini anak saya dulu itu tetap bagaimana menghendaki mereka punya relasi dengan teman-temannya setiap hari itu satu kebahagiaan tersendiri. Dan kalau orang tua bagi saya tidak ada bedanya. Saya mau ngantar sekolah atau tidak, ya. Tapi yang paling penting anak saya belajar. Tetap saya ingatkan setiap hari, tetap harus berinteraksi dengan guru walaupun melalui platform media sosial ya, melalui Google Class atau melalui WA dan tugas-tugas mesti harus dikerjakan sebagaimana mestinya ketika sekolah seperti biasa ya. Konon katanya mereka lebih suka kembali ke sekolah karena guru di rumah lebih galak katanya. Justru kalau misalnya saat ini mereka seperti ini, mereka kan satu pengalaman dalam kehidupan mereka ya. Seumur-umur saya sendiri usia 48 tahun baru kali ini juga menghadapi peristiwa ini ya. Namun mereka akhirnya justru makin terbiasa dengan hal yang dulu tidak pernah kita lakukan ya. Mereka interaksi dengan media sosial, mereka dengan aplikasi Zoom, itu mereka udah biasa gitu loh. Sementara saya masih gagap teknologi sampai hari ini. Nah itu bedanya anak zaman sekarang ya. Zaman now katanya nang oma wae katanya. Nang oma wae. Betul. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu kita bilang bahwa Tuhan nggak mengasihi kita, bukan Tuhan itu sangat mengasihi kita. Makanya justru Tuhan mengingatkan pada kesempatan-kesempatan seperti ini, ayo makin dekat dengan Tuhan, makin kita ini banyak waktu bersekutu dengan Tuhan. Bayangkan satu hari kita mungkin PP dari tempat kerja ya, kan kembali ke rumah mungkin butuh waktu 2-3 jam itu di jalanan ya. Nah sekarang 2-3 jam itu satu waktu, ayo mulai buka kembali Alkitab, baca firman, renungkan firman, kemudian banyak bersekutu dengan keluarga.
dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian kita juga bisa kan terinteraksi dengan teman-teman. Ya, saya kemarin udah coba aplikasi Zoom, ternyata ya enak sekali. Kita ngobrol dengan banyak orang dan datanya itu hemat data. Luar biasa itu aplikasi itu. Ya, kita dipaksa untuk belajar teknologi ya. Ya, orang-orang gagap teknologi seperti saya pun pada akhirnya belajar dan bisa melakukannya. Baik. Kekasih Tuhan yang tidak tahu Zoom itu apa? Zoom itu aplikasi untuk kita bisa teleconference. Jadi ngobrol dengan orang banyak tapi lewat online. Ya. Gitu ya. Baik, Anda bisa coba kalau kangen sama teman, sama saudara bisa pakai aplikasi Zoom. Kok jadi promo ya saya? Emang dapat berapa dari Zoom ya? Itu aplikasi tidak berbayar kekasih Tuhan ya. Jadi aplikasi gratis ya, seperti WA dan lain sebagainya. Yeah. Pak Arif, kita akan tanggapi pertanyaan. Kekasih Tuhan silakan menyusul ya. Ada 0772 yang bergabung. Shalom Pak. Shalom. Saya Ibu L di Surabaya. Ya, mau tanya, bagaimana saya harus bersikap saat suami dalam keterpurukan dalam usahanya? Karena suami saya belum bisa move on dan dia kecewa Pak dengan kondisi ini. Selalu uring-uringan masalah ekonomi. Selama ini saya sebagai seorang istri yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga, karena saya adalah juga wanita pekerja. Harapan saya kepada suami adalah saya suruh bangkit cari pekerjaan lain. Tapi setiap kali saya singgung masalah itu, suami saya selalu bilang kalau kamu tidak terima ini, ya sudah, ujung-ujungnya selalu bilang cerai. Bagaimana ya Pak saya harus bersikap? Karena jujur di dada ini sudah sesek Pak. Mohon pencerahannya. Ya, ya itu Ibu L, terima kasih buat sharing dan pertanyaannya. Itu saya sangat memahami posisi yang saat ini Ibu alami. Sebagai ibu pekerja, Ibu adalah pahlawan dalam rumah tangga. Dan saat ini Ibu menanggung sebuah beban tanggung jawab di mana suami Ibu sedang membutuhkan dukungan dari Ibu. Oleh karena itu ya Ibu sebagai tiang doa dalam rumah tangga, sebagai penolong yang sepadan bagi suami Ibu, mari Ibu jangan jemu-jemu untuk berdoa dan kemudian menyerahkan segala sesuatu yang terbaik di tangan Tuhan. Percayalah, ada juga banyak sekali ibu-ibu yang mengalami seperti Ibu L, namun mampu survive, bahkan bisa menjadi ibu-ibu yang tangguh, sukses sampai membesarkan anak-anaknya. Bukan berarti tutup mata dengan kondisi ini, namun saya percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah pada waktunya suami Ibu pun bisa bangkit. Ya, seperti halnya pengalaman dari banyak orang, saya dengar banyak kesaksian suami-suami yang pada akhirnya bangkit. Karena apa? Istrinya tidak uring-uringan, ya. Karena suami uring-uringan, akhirnya istri balas uring-uringan. Kalau sama-sama uring-uringan, omel-omelan, rame, suasana rumah tangga akhirnya menjadi suasana seperti neraka. Namun bagaimana Ibu menghadirkan suasana surga di rumah, meskipun kondisi itu tidak mendukung ya, tidak kondusif kan, dalam kondisi seperti ini. Namun percayalah Ibu tidak sendirian. Tuhan Yesus beserta dan menyertai Ibu senantiasa. Bahkan kita juga bisa tunjukkan satu teladan buat anak-anak. Mungkin tadi Ibu dukung suami untuk apa, bisnis apa, online ya? Bekerja sebagai karyawan. Bekerja sebagai karyawan. Ya, saat ini ada banyak kesempatan, banyak peluang di mana kita tidak perlu harus dibatasi oleh misalnya persyaratan usia. Ada persyaratan latar belakang pendidikan. Yang penting mau bekerja saja. Ya, dengan modal yang sangat minim itu orang bisa bekerja. Yang penting bagaimana membangkitkan semangat dan kemauan dari suami supaya mengambil bagian perannya sebagai seorang ayah dan seorang suami dalam rumah tangga. Ya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya, contohnya bisa diskusi dengan teman-teman. Apa yang bisa dilakukan? Hari-hari ini yang melakukan bisnis pekerjaan online itu luar biasa, dan mereka punya penghasilan yang sangat cukup. Itu juga bisa diberikan satu motivasi atau masukan-masukan yang mungkin bisa mendukung. Saya tanya kepada seorang pengemudi online, Pak, pada saat kondisi-kondisi seperti ini yang Bapak alami seperti apa? Menurunkah?
Dia ngomongin kesaksian ini kemarin baru 2 hari yang lalu. Dia ngatakan, memang kalau untuk penumpang turun drastis. Namun untuk pelayanan driver, pengiriman barang apa itu justru meningkat pesat. Dan itu sangat mendukung ekonomi rumah tangga. Yang karena banyak orang nggak berani keluar rumah dan nggak masak mungkin ya. Jadi banyak yang plan. Jadi apa saja pekerjaan yang penting halal, yang penting kita masih punya semangat, masih punya kemauan, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Dimulai dari kerjaan apapun yang kelihatan simple, namun di situ akan ada perkembangan yang saya percaya kalau kita lakukan dengan tekun itu pasti terjadi. Seperti apa yang ditanyakan ini? Terpuruk ya usaha, dalam semua lini usaha ini terpukul ya memang dan kecuali Alkes ya Pak ya. ya puji Tuhan ya ada beberapa usaha itu memang sampai hari ini sih masih kewalahan tapi ya secara umum itu memang termasuk yang ekspor keluar ke luar negeri, kemudian ada pabrik-pabrik yang berproduksi itu mau tidak mau mereka harus mengurangi jumlah karyawannya. Ada seorang teman saya yang di mall itu pun harus mulai berpikir untuk menutup gerainya. Dan itu satu hal yang menjadi beban juga buat dia. Satu pergumulan. Karyawan itu sekian banyak orang. Belum lagi gerainya itu sendiri sewa. Dan itu satu beban. Tapi saya percayalah. Membangkitkan. Semua itu ada masa dan itu akan lewat. Amin. Dan Pak Arief sudah pernah mengalami itu Pak ya? Saya pernah mengalami. Beberapa kali. Terpuruk juga mengalami. Dan saya bangkit itu karena apa ya? Pertama saya mengaku itu karena Tuhan. Kedua, jangan berhenti untuk berusaha. Tetap bersemangat ya. Dalam Tuhan saya percaya Tuhan itu mampu menyediakan lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Selalu ada pintu yang dibukakan bagi setiap kita yang mau mengetuk ya. Iya, betul. Melihat peluang-peluang yang bisa dikerjakan. Hari-hari ini banyak penjual Alkes dadakan, Mbak. Itu peluang. Ya kita lihat dari sisi positifnya ya. Mereka bisa melihat kesempatan di balik hal-hal yang terjadi hari-hari ini ya. Memang diakui kan pada zaman ini itu salah satu kesempatan orang untuk survive adalah ketika dia itu mampu kreatif. Jadi apapun dia harus bisa melakukan secara kreatif. Dan berani dulu, melangkah dulu. Jangan takut harus melangkah. Betul. Baik, ada seorang ibu yang bertanya, saya tidak tahu namanya siapa ini. Shalom Pak. Shalom. Bagaimana menyikapi suami yang tidak bisa mengampuni? Saya terkejut dengan sikapnya ini karena ternyata dia menyimpan banyak sakit hati kepada keluarganya. Sehingga kalau ngomong tuh sekarang tuh semakin kesini semakin pedes, Pak. Bagaimana menolong suami seperti ini? Ya, memang orang kalau misalnya susah mengampuni itu sebenarnya dia itu seperti menaruh beban ya di dalam kehidupannya sendiri. Dia seperti orang berhutang gitu ya. Kalau misalnya dalam firman Tuhan mengatakan. Oleh karena itu seperti doa Bapa kami mengajarkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengampuni ya tentunya sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan pun akan mengalami masalah. Tadi kasihnya menjadi dingin tadi. Iya, karena ada kekecewaan, ada sakit hati itu. Akhirnya apa? Hubungan dengan Tuhan menjadi terhalang dan akhirnya apa ya? Yang dialami tadi apa? Menjadi ngomongnya jadi pedes. Omongannya jadi apa? Tidak simpati ya. Kemudian banyak hal. Yaitu terjadi karena apa ya? Permasalahan di dalam akar masalah di dalam hatinya. Oleh karena itu sebagai seorang istri ya, mari kita terus doakan. Yang bisa kita lakukan apa? Kalau suami dinasihati terus-menerus ya, pada akhirnya justru makin uring-uringan. Yang paling penting sekali kita sampaikan kebenaran, lalu kita doakan dan kita bisa memberikan teladan bagaimana
istri itu berlaku lembut, lemah lembut, berlaku sangat mengasihi suami. Dan ketika aliran kasih itu mengalir, maka dia pun pada akhirnya pun bisa dijamah oleh Tuhan. Karena apa? Perilaku seorang istri yang baik dan takut akan Tuhan. Memang bedanya antara kasih ya dengan nafsu itu kan di situ. Kasih itu kalau kita menerima aliran kasih dari Tuhan, maka kita bisa mengalirkan kasih itu pada orang lain. Tapi kalau misalnya kita ini dikuasai oleh nafsu, maka yang terjadi adalah kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita lihat Yakobus 3:16 mengatakan demikian. Di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ akan muncul segala macam kekacauan dan perbuatan jahat. Nah, ini orang yang ada menyimpan amarah, menyimpan kekecewaan. Nah, itu seperti itu. Karena ada sesuatu dalam hatinya yang perlu diselesaikan. Nah, itu dikuasai oleh nafsu amarah, ada segala macam nafsu yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, itu cirinya apa? Cirinya selalu mengambil. Dia tidak bisa memberi, ya. Mau memberi pengampunan tak bisa. Itu Yakobus 3:16. Kebalikannya Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita harus mesti balik. Kalau dulu kita dikuasai oleh sesuatu yang bersifat nafsu, yang selalu mengambil, selalu fokus kepada diri, selalu menarik ya hal-hal yang negatif kepada dirinya, maka kita harus salurkan hal yang positif. Apa? Ya kasih dari Tuhan. Kasih itu cirinya adalah memberi. Kasih itu mengampuni. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Nah, karya Tuhan itu yang bisa mengubah. Oleh karena itu apa? Istri yang mesti harus lapor kepada Tuhan, lapor kepada Bapa di surga, supaya menjamah hati suami, dan hati suami bisa berubah, bisa mengampuni. Kan itulah syarat pemulihan dalam hatinya, pemulihan di dalam kehidupannya. Adalah pengampunan ya. Mengampuni. Sepahit apapun hidup ini, situasi yang sedang kita hadapi, ketika kita melepaskan pengampunan, itu masih kita bebas ya. Kita dimerdekakan. Ya. Baik, Pak Arif, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kesimpulannya 3 saja. Yang pertama, dalam masa-masa seperti ini, janganlah kasih kita menjadi dingin. Tadi ciri-cirinya apa? Kasih menjadi dingin, kita sudah mulai malas bersekutu, kita sudah tidak ada minat untuk baca firman. Namun hal-hal yang bersifat duniawi itu bertambah. Hal rohani berkurang, tapi hal duniawi bertambah. Itu ciri kasih yang menjadi dingin. Janganlah kasih menjadi dingin. Karena apa? Yang kedua, karena berkat itu justru menjauhkan kita dari sang sumber berkat yang memberi berkat itu. Tuhan tidak menentang orang-orang yang diberkati. Tuhan tidak menentang orang-orang yang mensayangi keluarga. Namun kalau semua berkat pelayanan, berkat pekerjaan, bahkan keluarga itu menggeser posisi Tuhan tidak suka. Yang terakhir, kesimpulannya adalah mari kobarkan kasih yang semula. Sebagaimana ketika kita dulu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita berapi-api, kita bersemangat. Hari ini mari kita kobarkan kembali kasih yang semula itu. Amin. Baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga untuk perbincangan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kekasih Tuhan dimanapun berada, di mana siaran ini boleh didengar. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang singkat itu boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah manusia yang rapuh, kami manusia yang hanya mampu bergantung kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap berdaulat. Tuhan tetap punya kuasa atas segala-galanya. Tuhan tetap mau memiliki rencana yang indah kepada setiap umat-Mu dimanapun berada. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan melindungi setiap kekasih Tuhan dimanapun berada. Kekasih Tuhan yang sedang dalam pergumulan, mungkin masalah pekerjaan, dalam masalah hubungan dalam rumah tangga, kekasih Tuhan yang sedang bergumul dalam masalah sakit penyakit. Kami berdoa bahwa
kuasa Tuhan itu boleh melepaskan dan memerdekakan setiap kekasih Tuhan dimanapun berada, dan boleh diberikan jalan keluar. Kami berdoa juga Tuhan, Radio Sangkakala boleh terus melakukan siaran dimanapun siaran itu boleh dijangkau, dan kami percaya bahwa radio ini boleh terus menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati manajemen, Tuhan memberkati juga setiap penyiar, khususnya Ibu Wahyu yang telah memandu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Doa ini kami alaskan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Pak Arif, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Dan berkati Pak. Berkati Bu Ayu. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi seperti hari ini, jangan biarkan hati kita menjadi dingin, entah karena kecewa atau mungkin karena justru Anda merasa aman dan nyaman dengan hidup Anda. Setiap kita butuh Tuhan. Sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, kita tetap butuh Tuhan. Atau sebaliknya, seterpuruk apapun hidup Anda, Tuhan tetap mengasihi Anda dan Dia ada bersama dengan Anda dan saya. Apapun yang Tuhan buat, bahkan situasi seperti hari-hari ini, itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Saya Wahyu Widiawati pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.